Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa dengan saya, Pak Kristiawan Hindratmoko. Ya. Ini saya berhadapan dengan mahasiswa semester 1, ya, semester 1 angkatan tahun 2021. Ya, jadi sebelum kita ke materi perkuliahan, kita perkenalan dulu sebentar ya, dan nanti saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semesternya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya ini sebagaimana sudah tertera dalam slide, yaitu Kristiawan Hindratmoko. Ya, saya dipanggil Pak Moko. Ya. Untuk semester 1 ini saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, atau dalam bahasa Inggris Introduction to Economics, ya, economics pakai S, yaitu artinya ilmu ekonomi, pengantar ilmu ekonomi. Ya, jadi mata kuliah ini nanti baik untuk program studi S1 manajemen maupun S1 akuntansi. Bobotnya 3 SKS, ya. Nanti dibagi dalam 2 bagian, yaitu bagian mikro dan bagian makro. Ya. Jadi nanti untuk tengah semester pertama kita mempelajari bagian mikro dulu, nanti tengah semester kedua bagian makro. Ya, demikian ini perkenalan dari saya. Jadi mungkin perlu saya tambahkan, saya S1-nya dari UNSUD Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dan S2-nya dari Undip Semarang. Saya tinggal di daerah Boyolali, tepatnya di daerah Pengging Banyudono ya, Pengging Banyudono Boyolali. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Baik, kita ke materi keperkuliahan, tapi saya sampaikan terlebih dahulu rencana pembelajarannya ya dalam 1 semester ke depan. Ya, kemudian saya sampaikan selanjutnya deskripsi mata kuliah dari PIE ini ya, pengantar ilmu ekonomi. Jadi mata kuliah ini berisi pembahasan tentang ruang lingkup dan konsep dasar ilmu ekonomi, baik bagian mikro maupun bagian makro, serta mengamati hubungan antar variabel-variabel penting dalam ilmu ekonomi ini. Nah, nanti materinya apa saja nanti di belakang ada. Ya, ini deskripsi secara garis besar dari mata kuliah PIE. Kemudian referensi apa saja yang bisa dibaca untuk melengkapi atau memperdalam ya, mata kuliah PIE ini. Ya, ini referensi bagian mikro ini. Jadi buku ini kalau di sini misalkan Budiono ini terbit pertama kali tahun 87. Tapi tentunya saat ini sudah ada terbitan yang lebih baru. Jadi masing-masing buku ini terus mengalami cetak ulang ya, ada revisi kemudian dicetak ulang lagi. Ya, ada perbaikan-perbaikan di sana sini, terutama untuk update data ya. Ini jadi terutama saya menggunakan untuk referensi bagian mikro dan makro nanti adalah buku nomor 3 ini, bukunya Sadono Sukirno ya. Ini tahun terakhir terbit tahun 2017, mungkin sudah tahun-tahun yang lebih baru sudah ada lagi ya, nanti bisa dilihat, dicek di toko buku ya, buku terutama buku Sadono Sukirno ini yang banyak digunakan. Ini kemudian bagian makro juga demikian. Ini juga ada bagian dari bukunya Sadono Sukirno. Ini juga ada yang lebih baru. Ya, buku ini sudah setiap tahun mengalami cetak ulang ya. Ini bagian makro. Ya, nanti kita akan tahu apa itu perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ini referensinya yang bisa dibaca untuk memperdalam
mata kuliah ini ya. Kemudian penilaian dari mata kuliah ini dan juga tentunya mata kuliah yang lain hampir sama. Ini komponennya antara lain ini ya. Terutama nanti bobot yang besar itu pada UTS dan UAS. Ya. Mungkin dalam 1 semester ke depan kita masih perkuliahan online ya, karena kita belum tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Nanti melihat perkembangan yang mudah-mudahan bisa lebih cepat sehingga nanti kita bisa bertatap muka secara langsung ya. Ini bobotnya ya, nanti perhatikan ya. Jadi nanti meskipun secara online tetap mahasiswa diminta untuk aktif ya, tugas dikerjakan, kemudian dan aktif dalam mengikuti perkuliahan, bertanya atau menanggapi pertanyaan ya dari dosen ya. Kemudian apa materinya? Materi dari mata kuliah ini yang bagian mikro nanti yang pertama nanti kita akan mempelajari bagian pendahuluan terlebih dahulu ya, bagian pendahuluan. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya ini ada teori permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran, teori konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, dan struktur pasar. Ini materi bagian mikro. Kemudian bagian makro ini. Jadi kalau makro ini kita mengamati perekonomian sebuah negara ya. Jadi cakupannya adalah sebuah negara. Kalau mikro itu cakupannya adalah sebuah rumah tangga atau sebuah perusahaan. Nah, ini sebuah negara. Jadi sebuah negara itu kumpulan dari rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Nah, ini materinya nanti ini setelah mid semester nanti ya. Setelah mid semester pendahuluan, pendapatan nasional, perekonomian sederhana, perekonomian 3 sektor, perekonomian terbuka, masalah ekonomi dan kebijakan ekonomi. Ya, ini RPS dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi atau Introduction to Economics. Ya, baik, sekarang kita ke pendahuluan dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ya, langsung saja kita ke bagian pendahuluan ya.